Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih teman-teman. Nama saya Roni Armor dari Sidoarjo, dari gugus 9. Oke, selamat ulang tahun juga untuk grup OPSP yang kedua tahunnya. Semoga kalian di sini semua makin lucu. Meskipun saya cuma kerucu-kerucu aja, nggak pernah bikin meme ataupun yang penting saya lucu lah, mantap lah. Oke, berhubung ini ada syarat untuk mengikuti Suco ini atau stand up komedi OPSP ini harus karena tidak boleh memakai masker, filter ataupun topengnya. Jadi mohon maaf dimaklumi teman-temannya. Ini wajah asli saya, emang saya ada kekurangan ya. Jadi mohon dimaklumi ya, semoga lucu ya, amin. Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Roni Armor ya. Nama asli teman-teman, bukan nama samaran, apalagi nama ilmiah. Apalagi password GTA. Dan saya adalah alumni dari Perikanan Universitas Brawijaya. Jadi teman-teman saya waktu saya SMA pada milihnya itu jurusannya itu keren-keren ya. Jurusan kedokteran, jurusan kimia, teknik industri ataupun kemudian banyak lah ya. Tapi saya lebih memilih perikanan. Itu kenapa? Karena di perikanan ini saya dituntut untuk membuat kapal, mengendarai kapal, menguasai navigasi kapal. Saya karena pengen ke raftel. Kayak Joko di arena baru. Bersama Tirta teman-teman. Weh! Kon kabeh gak masker, Pemerintah wis angel-angel lockdown malah. Oh, sorry teman-teman. Salah Tirta teman-teman. Ya maksud saya Lord Tirta ya. Nande, oka karimasta. Lord Tirta kebanggaan kita semua ya. Jadi di masuk perikanan ini berhubung ini namanya OPSP teman-teman. Jadi jurusan saya itu juga PSP teman-teman. Jadi pemanfaatan sumber daya perikanan. Ini juga PSP. Jadi saya dulu waktu lihat grup ini saya kira grup dari angkatan saya loh, ternyata grup sis posting ya. Jadi sekarang itu saya di fase dimana saya lulus mahasiswa perikanan, kemudian saya di fase dimana harus menikah. Jadi saya seorang mahasiswa yang sudah lulus kemudian mau menikah, saya mau nggak mau harus ketemu dari calon mertua saya teman-teman. Jadi mertua dari calon pasangan saya dan ibu atau bapaknya gitu. Jadi sebagai seorang mahasiswa perikanan atau One Piece lover ya, saya waktu itu punya strategi untuk menemui mereka. Jadi saya memakai kaos gitu kan. Memakai kaos biasanya dipakai kaos sama orang-orang, yaitu kaos gimana menantu idaman adalah menantu dari jurusan atau ini. Nah, gitu biasanya ada gituan. Saya jadi buat kaos menantu idaman adalah yang mencintai atau menyukai One Piece lover. Anjay, One Piece. Jadi gitu kan lebih pede gitu kita pakai kaos One Piece gitu. Wih, One Piece Pak. Pak. Jadi gitu saya setelah ngobrol-ngobrol lama nah kita akhirnya saya tidak udah selesai gitu kan. Kemudian kita hari kedua saya ke sana lagi teman-teman. Ternyata bapaknya itu menyadari kaos yang saya pakai. Ternyata bapaknya itu mencoba memakai kaos di mana kaosnya itu tulisannya calon mertua idaman adalah calon yang menantunya menonton Tokyo Avenger. Di bawahnya ada PP Mikey teman-teman. Lari ada PP Mikey. Oke lah ya, ini berhubung juga ada temanya tentang One Piece ya. Saya akan membahas sedikit tentang One Piece ya. Itu karakter yang menurut saya paling tidak masuk akal. Coba kalian Google ya. Ini adalah karakter Big Mom atau salah satu Yonko kita yang sekarang sudah lewat ya di masanya arc-nya gitu. Si Big Mom ini teman-teman. Ini kalau kalian search di Google itu kenapa bisa buat punya anak gitu. Jadi di Google itu ada percaya atau enggak. Mana ada orang yang percaya, weh. Ada karakter yang mempunyai 43 suami, kemudian 85 anak. Kalau kita di dunia nyata itu kan nggak mungkin lah 85 anak, coy. Di dunia nyata itu banyak anak, banyak rezeki. Kalau di dunia One Piece banyak anak, banyak pasukan buat bertempur. Ayo tempur teman anakku tempur. Udah kayak ngadu cupang gitu ya, saking banyaknya anaknya, coy. Aduh. Dan di One Piece ini, di Big Mom ini punya anak juga ya, bisa melihat sedikit masa depan. Yaitu si Katakuri, teman-teman. Ini anaknya juga kan banyak banget ya, 85. Ini setara juga sejumlah dari warga Suriname Utara, teman-teman. Jadi salah satu kakak terkuat di si Katakuri ini bisa melihat sedikit tentang masa depannya. Ini sudah jadi kayak
pemerannya dari Final Destination, saya rasa si Katakuri-nya. Jadi untungnya si Katakuri ini teman-teman cuma bisa melihat dari sedikit masa depannya. Untung bukan jauh ke depan. Jika bisa dia melihat 5 tahun atau 4 tahun ke depan, si Katakuri saya rasa bisa melihat siapa presiden 2024 Indonesia. Yang dimana biar warga Indonesia ini tidak akan pecah belah gitu dari dua golongan itulah. Oleh itulah aja teman-teman dari singkat saya Rene Amor. Terima kasih sudah menyimak. Terima kasih, jangan lupa ramaikan. Oke, terima kasih.